Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Selamat datang bagi kita semua. Tuhan mengasihi, Tuhan memelihara. Nyata dan bukti kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah menyampaikan kepada kita ibadah keluarga, bagaimana Tuhan memanggil kita. Ada satu kerinduan di hadapan Tuhan. Tuhan rindu bahwa kita ini menyebut Dia, ya Aba, ya Bapa. Kerinduan Tuhan ini, saudaraku, akan terlaksana jika kita mau meresponi panggilan Tuhan. Karena saya sudah pernah menyampaikan dari kitab saya di tempat ini, sekalipun kita tidak pernah mencari Tuhan, Dia memperkenankan dirinya. Sekalipun kita jauh daripada Tuhan, Dia mendekatkan dirinya kepada kita. Tuhan rindu supaya kita ini diberkati, supaya kita ini dibawa berjalan bersama dengan Dia. Itulah dikatakan di kitab Yesaya 65 ayat 1. Aku telah berkata, ini aku, ini aku. Ini kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Coba dulu kita perhatikan. Tuhan memanggil, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa yang tidak memanggil namanya. Betapa beruntungnya kita datang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saudara dikasihi Tuhan, Tuhan juga menyuruh hamba-hambanya supaya membentangkan firman Tuhan ini dengan benar dan jelas dan tidak ada yang ditakutkan, karena firman Tuhan ini adalah Dia sendiri. Seharusnya kita menerimanya dengan takut akan Dia. Coba kita buka dulu di kitab Joel. Ini sudah sering saya sampaikan di sini, tapi diulang lagi supaya Tuhan semakin ditinggikan, Tuhan semakin dipermuliakan. Kitab Joel 2 ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan dulu. Demikian firman Tuhan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ya, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, kata Tuhan. Artinya, perdengarkan firman Tuhan bagi umat-umatnya, supaya jangan ada nanti yang ketinggalan kalau Tuhan datang. Tuhan sudah menyatakan tinggal sesaat lagi. Kalau sudah nanti dijatuhkan keputusan, maka tidak ada lagi nanti yang bisa datang menghadap hadirat Tuhan. Tapi ketika masih ada waktu, kita diberikan Tuhan waktu untuk kembali, waktu untuk datang kepadanya, waktu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Maksudnya hamba-hamba Tuhan di hari-hari terakhir ini, jangan ada lagi yang bermain-main, jangan ada lagi yang tidak memberitahukan kabar khusus ini, supaya firman Tuhan disampaikan dengan jelas dan tidak ada yang menghalangi firman Tuhan untuk disampaikan. Amin. Itu satu keinginan Tuhan kepada hamba-hamba di hari-hari terakhir ini. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita dekat kepada Tuhan, karena tidak ada waktunya. Sudah sangat singkat menurut Alkitab ini. Kenapa disampaikan, saudaraku? Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Seperti apa hari Tuhan? Ayat 2. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Sampai situ. Suatu hari gelap gulita dan gelap kabut, menakutkan hari Tuhan. Kenapa hari Tuhan itu menakutkan? Akan terjadi penampian umat-umat Tuhan nanti. Maka dikatakan, saudaraku, alat penampi sudah tersedia, katanya si Yohanes di Matius 3. Apa alat penampi? Makanya saya dan saudara ketika disampaikan bertobat ini harus kita responi.
Tidak ada lagi kata lain kalau tidak diresponi, saudara. Sebenarnya kalau bertobat ini, kalau kita perhatikan dari Alkitab, apa yang dikatakan kitab Joel, mulai dari kitab Joel 1, 2, 3 ini, sebenarnya kita ini mau diberkati Tuhan. Amin. Kita ini mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau bertobat. Kalau kita perhatikan di sini ayat 25, lompat dulu. Ayat 25 perhatikan. Aku akan memulihkan keadaanmu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan merindukan bahwa keadaan kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau menangkap firman Tuhan ini, ya, pemulihan ini sering saya sampaikan. Bu, ini bukan teori kemakmuran, bukan. Karena di dalam Alkitab dijamin selama kita masih ada di bumi ini, Tuhan secara jasmani kita akan diberkati oleh Tuhan. Secara rohani terlebih-lebih lagi kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau kemarin tahun 2020 masa penceklik secara dunia itu sudah saya sampaikan di tempat ini. Kita harus menangkap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan justru di dalam kesulitan inilah anak-anak Tuhan mendapat berkat dari Tuhan. Dunia ini kesulitan, tapi anak-anak Tuhan tidak pernah kesulitan karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan umatnya. Amin. Kita pegang itu, ya. Tapi ingat, saudara kasih Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, hati-hati kita supaya kita jangan berjauh daripada Tuhan. Ya. Ingat itu yang saya ingat. Ini perlu saya sampaikan kepada kita. Jangan ketika kita belum punya kereta, kita begitu antusias, kita begitu bersemangat datang untuk beribadah di tempat ini. Kita diminta berdoa supaya Tuhan memberkati, diberikan kereta, supaya jangan menumpang-menumpang. Tuhan memberikan kereta bagimu. Perhatikan berkat yang kau terima hari ini, ya, pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semakin berdoa, meningkat lagi dari kereta. Kalau bisa ngapa, didoakanlah kami punya mobil. Memang itu kita doakan terus siang dan malam. Ketika sudah meningkat punya mobil, ingat Tuhan, muliakan Tuhan dengan harta. Amin. Semua, kalaupun apa yang kita miliki, harus kita sadar itu semua datangnya dari Tuhan. Kalau menurut kita sehari-hari, ya, kita ini sudah melewati Paskah. Arti Paskah sudah lewat dari kematian, ya, itu namanya Paskah dilewati. Tahun 2020, 2021 kita tidak bisa ibadah seperti ini, tapi Tuhan melewatkan kita dari kematian. Sungguh besar, sungguh baik Bapak kita mengasihi kita, memelihara hidup kita. Kalau kita lihat, kita ingat bagaimana perjuangan tahun-tahun yang sudah lewat-lewat. Tidak bisa ibadah seperti ini, tapi semua dilewatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Ya, ingatkan semua tetanggamu, ingatkan semua saudaramu supaya datang beribadah, diresponi firman Tuhan. Hati-hati di hari-hari terakhir ini. Kenapa saya sampaikan ini, saudaraku, hari ini? Aku akan memulihkan keadaanmu kepada tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Selama ini tidak pernah berhasil. Apapun yang dikerjakan selalu sia-sia. Sudah ada uangnya pun selalu datang belalang pelahap untuk mengambil. Tapi hari ini respon firman Tuhan. Ketika disampaikan firman Tuhan hari ini, saya dan saudara harus meresponi. Ketika ditiup sangkakala, sekalipun rasanya sakit menurut perasaan daging kita, itu untuk memberkati, untuk mengubah hidup saudara. Namanya dosa yang ada kita pegang selama ini, ada di dalam diri kita, itu dicangkal dengan firman Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan hadir untuk menghancurkan segala kekuatan dari dosa itu. Maka saudara kasih Tuhan, ketika ditiup sangkakala,
sampaikan firman Tuhan tempat ini, terima dengan baik. Sekalipun sakit, tapi ketika kau terima dengan baik hari ini, jangan tegarkan hatimu. Ya, terima. Biarlah diubah oleh firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi di sini hari ini saudaraku dikatakan ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Ya, sampai situ dulu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Terutama kita ini makan firman Tuhan, dikenyangkan oleh firman. Roh kita semakin menyala, roh kita semakin kuat. Kalau secara jasmani itu akan langsung ikut sendiri. Yang penting kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tahun 2022 ini kita buat satu keputusan dalam diri kita, komitmen. Saya akan ikut Tuhan. Saya akan mendengarkan firman Tuhan. Aku lebih sungguh-sungguh lagi beribadah untuk ikut Tuhan. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Karena nanti saudara dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di Matius 3 ayat 12, coba dulu perhatikan dulu. Matius 3 ayat 12. Perhatikan dulu Matius 3 ayat 12 ini. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada kita. Alat penampi sudah di tangannya, ada di tangan Tuhan Yesus. Penampi itu artinya pemisah, membersihkan. Kalau saudara membersihkan beras atau gandum, pasti saudara memisahkan yang jelek dengan yang baik. Maka di sini digambarkan, ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Berarti kalau kita menjadi gandum di hadapan Tuhan, kita ini adalah yang berharga di mata Tuhan. Dikumpulkan saya dan saudara ke tempat yang sudah ditentukannya. Ya, kita ini menjadi milik kesayangan Tuhan. Tetapi kalau kita ini bukan milik kesayangan Tuhan, perhatikan di sini, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi ending dari akhir ibadah orang yang tidak mau ikut Tuhan, ada ibadah akhirnya. Apa nanti yang diberikan Tuhan upah bagi mereka yang beribadah tapi tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Ada upah. Itu namanya upah penghakiman. Disingkirkan nanti orang yang tidak mau beribadah, orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu akan disingkirkan nanti. Kalau kita perhatikan kemana disingkirkan, coba kita lihat dulu bagaimana di kitab Lukas 16 ayat 23. Bagaimana orang kaya yang selalu berjubah putih, berpakaian dengan halus, tapi ketika melihat orang-orang miskin, dia selalu sombong. Bagaimana si Lazarus pun datang meminta-minta kepadanya, tapi malah anjingnya yang menjilat. Maka saudara kasih Tuhan, kita perhatikan dulu seperti apa yang ditapi ini, ya, kemana jerami ini dibakar. Coba, udah. Lukas 16 ayat 23. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, orang kaya itu orang kaya yang sombong, mati dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, belum ke neraka, masih alam maut menurut Alkitab ini. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Berarti di bawah dan paling rendah. Bayangkan
bagaimanapun kekayaannya di dunia ini, kalau tidak mau memuliakan nama Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau melakukan firman Tuhan, dia akan dijatuhkan ke tempat yang paling rendah menurut Lukas 16 ayat 23 ini. Coba pikirkan, alam maut ini masih belum neraka. Terus 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu ia berseru orang kaya yang bodoh ini, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sudah di dalam nyala api, malah mau memerintah lagi. Bayangkan. Makanya selama masih di dunia ini selalu memerintah, itu nanti akan dibawa ke sana juga. Apa yang kau berbuat di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, selalu saudara memprotes di dunia ini, nanti sampai ke alam maut selalu memprotes. Lihat ini, orang-orang bodoh ini seperti orang kaya ini, banyak hartanya, tapi hanya untuk berpoya-poya, tidak pernah untuk memuliakan nama Tuhan. Coba orang miskin Lazarus ini, ya, ditinggikan oleh Tuhan, tapi orang kaya di dunia ini direndahkan oleh Tuhan. Disitulah nyata nanti. Jadi dalam hidup sekarang ini bukan hanya cerita dongeng ini akan terjadi. Maka dikatakan di dalam Alkitab, tiup sangkakala, beritahukan kepada umat Tuhan, ada kematian yang tidak sesuai dengan pikiranmu nanti. Ini bukan hanya dongeng. Maka hari ini ketika ditiup sangkakala, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu bukan tempat untuk anak-anak Tuhan. Amin. Itu tempat untuk iblis sebenarnya. Tapi kalau tempat untuk anak-anak Tuhan, surga sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, sudah tersedia. Maka dikatakan di dalam Alkitab, jangan ada lagi yang berdalih, jangan lagi ada yang beralasan ikut Tuhan ini. Mulai hari ini teguhkan imanmu. Ya, tidak ada lagi dalih untuk beralasan untuk ikut Tuhan apapun. Makanya dikatakan dalam Alkitab, bertobat. Arti bertobat itu saudara kasih Tuhan, keluar dari dosa, mampu menyangkal diri. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita. Coba lanjut dulu, Markus 9. Apa dikatakan Markus 9 ayat 43? Supaya kita mengerti dan tahu apa yang kita tunggu di dalam hidup ini, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, supaya kita jangan main-main. Kita renungkan firman Tuhan. Ketika sangkakala dibunyikan hari ini, saudara dan saya harus merespon ini. Ya, demikian firman Tuhan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, ya, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ternyata neraka itu adalah api yang tidak terpadamkan. Maka Tuhan ajarkan, jika tanganmu yang menyesatkan kita tenggelam, lebih baik punya tangan satu masuk ke dalam surga daripada tangan lengkap masuk ke neraka. Itu maksudnya, jika pekerjaanmu yang tidak layak di hadapan Tuhan, putuskan mulai hari ini. Amin. Amin. Itu kan nyanyian anak sekolah minggu ya. Tanganku kerja buat Tuhan, kakiku berjalan cari jiwa. tangan pekerjaanmu. Kalau memang pekerjaan kita menghalangi kita jauh daripada Tuhan, pekerjaan kita menghambat kita masuk ke surga, tenggelam itu. Ya, itu maksudnya saudara itu. Jangan nanti pulang dari sini langsung kau pegang tangan temanmu nanti di sana. Gak cocok ini. Potong tanganmu. Bukan itu maksudnya. Rohaninya, itu jasmaninya. Karena disampaikan di sini saudaraku, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44, coba. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam,
ada ulat dalam api. Bayangkan dulu. Di dalam api itu ada ulat. Ulat ini untuk memakan setiap orang yang masuk ke sana. Saya pernah baca kesaksian orang masuk ke neraka itu. Dia makan ulat dia, semua sampai habis, hidup dia. Tinggal tulang-tulang habis, kembali lagi seperti semula. Dimakan ulat lagi, habis. Bayangkan di dalam api selama-lamanya, bukan sebentar, selama-lamanya. Maka Tuhan keluarkan kita dari sini. Yesus datang menjadi manusia untuk menebus kita dari sini, supaya kita jangan masuk ke sana. Tuhan itu mati di kayu salib. Amin. Amin. Itu luar biasanya Tuhan kita loh, korbankan dirinya. Maka dikatakan sama seperti Bapa dan Anak. Bapa yang mana yang rela melihat anaknya dibakar? Ada enggak? Tidak ada. Maka Bapa yang di surga itu turun tangan dia, datang menjadi manusia. Tidak rela dia yang diciptakan itu masuk ke dalam neraka. Sudah dikatakan di kitab Roma, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, tapi itu dikembalikan Tuhan. Dia datang menjadi manusia serupa dengan kita ini. Diambil alih semua. Kutuk itu diambil alih. Apakah kita enggak berbahagia? Apakah kita tidak bersuka cita lagi? Aturan kita mau dilepaskan ke neraka, diambil alih oleh Bapa yang di surga. Satu kerinduan Tuhan sudah kusampaikan kepada kita. Kerinduannya kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Amin. Malah ketika Abraham berkata, "Nak, waktu hidupmu engkau sudah menerima yang baik, saya selalu sibuk." Masih ada pengakuan anak Abraham. Padahal dia anak Abraham bukan berasal dari keturunan Sarah. Setiap orang yang jatuh ke dalam neraka adalah keturunan Abraham, bukan berasal dari Sarah. Ingat itu, ada keturunan. Makanya ibadah kita ada ibadah keturunan Abraham. Ada ibadah keturunan bukan dari keturunan Abraham. Kalau keturunan dari Abraham itu pasti ingat janji Bapa yang di surga. Amin. Kita ini diselamatkan karena Abrahamlah kita diselamatkan. Hadir Yesus terhidup dari keturunan Abraham untuk menyelamatkan kita. Makanya jangan ada dari antara kita yang mengeraskan hati. Jika datang ke tempat ini, responi firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, sama-sama kita memegang. Jangan keraskan hatimu jadi batu. Kalau jadi batu, rusak nanti hidup kita ini. Namanya batu, hati yang membatu. Maka dikatakan dalam Alkitab, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi ada hati yang membatu. Di tempat ini semuanya hati yang baik. Amin. Amin. Tanda dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat hati kita ini baik. Hati yang baik, saudara. Ya, biar roh kita menyala-nyala. Kita sudah melihat bagaimana alat penampi itu ada di tangan Tuhan Yesus, saudaraku. Maka dikatakan kepada kita, ada udah ditampi. Siapa yang ditampi?